agar kita dari sisi waskita bisa memastikan bahwa kita bertanggung jawab atas pinjaman itu dan kita selesaikan sesuai dengan kesepakatan yang baru. Dari sisi lain juga dari sisi kreditor memastikan juga bahwa mereka melihat bahwa pergerakan perubahan. Jadi lebih kepada perusahaan restrukturisasi. Nah, restrukturisasi itu tidak hanya sebatas keuangan, karena keuangan itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Waskito. Transformasi waskita Dari kita untuk kita for better Waskita. Kami ucapkan selamat Bapak. Akhirnya hal-hal yang kita tunggu sebenarnya bukan terutama untuk seluruh insan Waskita Karya yang di sini yang memang menunggu. Alhamdulillah akhirnya minggu kemarin kan sudah ada penandatanganan penyempurnaan MRA tuh Pak, dan juga terms KMKP kan. Wah, emang kerja selama 10 bulan ini benar-benar Bapak ada hasilnya, progresnya juga sangat terlihat gitu ya. Dan memang kemarin juga dihadiri langsung oleh Menteri BUMN tuh Pak Erick Thohir, dan juga Wamen BUMN Pak Tiko. Jadi, nah, boleh diceritain dulu nggak sih Pak, sebenarnya selama 10 bulan ini usaha dan kerja keras Bapak dan juga teman-teman direksi lainnya serta seluruh insan waskita yang berhubungan itu gimana sih Pak? Untuk dapat penandatanganan penyempurnaan MRA ini, silakan Pak. Saya kalau ngelihat bicara restrukturisasi ya, itu kan merupakan pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama ya. Artinya tidak hanya saya ataupun direksi tertentu yang melakukan. Ini kerjasama yang cukup luar biasa buat tim waskita gitu ya. Saya itu membantu untuk mencarikan mengarahkan lah ibaratnya, mengarahkan, memberikan support juga, memberikan semangat juga gitu loh. Kadang-kadang kita tuh jangan sampai kita berada di satu ruangan yang besar gitu ya dengan orang yang banyak, tapi kita tidak bisa memberikan value di situ. Nah ini yang paling penting, bagaimana di ruangan yang besar itu satu sama lain tuh saling bisa memberikan value. Makanya saya ngelihat penandatangan tersebut, artinya kesepakatan kita dengan para lenders atau kreditor itu satu hal yang menurut saya itu tantangan buat kita, khususnya keluarga besar waskita. Itu harusnya itu salah satu bentuk challenge buat kita. Apakah kita terus akan melakukan perbaikan secara konsisten dan secara berkelanjutan. Itu jadi kalau saya bilang itu kita harus back to back dengan mereka. Mereka dari sisi lender sudah memberikan relaksasi kepada kita, artinya kita mesti deliver performance kita. Makanya saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, artinya kan 2 kali kita melakukan restrukturisasi atau MRA ini kan, artinya kan 2 kali juga para kreditor memberikan kesempatan kita untuk melakukan perbaikan ataupun perubahan. That's why dengan diberikan diberikan kepercayaan seperti ini, kita harus deliver. Artinya kita harus memberikan jawaban atas kepercayaan itu. Ya seperti halnya kita dengan orang tua lah. Kan biasanya orang tua memberikan kepercayaan kepada kita. Ya delivernya apa nih? Khususnya misalnya masalah pendidikan. Kalau orang tua sudah membiayai pendidikan kita, ya kita harus delivernya kita selesaikan tugas itu gitu. Tugas sekolah itu. Terus kita misalnya diberikan kebebasan dalam arti untuk bermain sampai malam misalnya begitu, ya kita ngukur lah. Artinya kita juga harus menenggang orang tua kita juga, kalau udah malam kan perlu istirahat. Artinya kita jangan pulang malam-malam juga. Gitu. Itu kalau saya tuh ngelihat situasi ataupun ngelihat permasalahan yang ada itu, korelasi itu sangat banyak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya lihat begitu ya, karena bagaimanapun juga kadang kita suka abai atau lalai terhadap sesuatu yang sebenarnya itu kelihatannya sederhana tetapi signifikan dampaknya. Contohnya yaitu trust misalnya. Orang gampang ngomong saya percaya. Tapi pada kenyataannya di balik itu kan dengan diberikan kepercayaan, kita harus deliver apa nih terhadap kepercayaan itu. Makanya saya bilang penting buat keluarga besar waskita ya. Ini adalah pekerjaan yang cukup panjang,
Kalau saya bilang kan saya join 10 bulan, sebelumnya juga sudah dilakukan proses negosiasi dan hampir 2 tahun lah proses restrukturisasi yang kedua ini. Dan harapan saya terus terang aja paling tidak kita harus memberikan jawaban atas kepercayaan ini. Kita harus deliver performance kita kepada kreditor, pemegang saham atau stakeholder lainnya. Karena bagaimanapun juga Waskita bukan perusahaan yang baru kemarin sore hadir di Indonesia gitu. Bahkan sudah 69 tahun. Makanya saya ngelihat bahwa Waskita memiliki credential yang cukup panjang, long experience yang cukup banyak gitu ya. Jadi kita harus manfaatkan itu. Setelah saya bilang didukung oleh sumber daya manusia yang sebenarnya cukup kompetitif dan saya rasa saya confidence atas atas apa yang dimiliki oleh Waskita. Sehingga saya bilang saya kalau diberikan assignment melihat pada perusahaannya, terus secara komprehensif saya melihatnya. Ya helikopter view lah saya lihat. Di situ saya bisa menyimpulkan beberapa value yang ada di Waskita yang itu bisa dirangkum dalam satu rangkaian. Yang rangkaian yang di end of the day rangkaian ini akan bisa memberikan jawaban, mendeliver performance yang akan kita capai nantinya. Itu yang paling penting. Oke. Ini agak terhanyut dengar jawabannya. Jadi ini banyak banget nih ternyata kan yang dilakukan. Nah tadi kan Bapak cerita nih Pak, Emera kita kan udah 2 kali. Yang pertama di tahun 2021 ya kalau nggak salah. Terus kemudian sekarang ada penyempurnaan. Nah sebenarnya tuh apa sih yang mendasari perlunya penyempurnaan di MRA yang kedua ini Pak? Ya, memang ada beberapa catatan penting di dalam MRA 2021 maupun di tahun 2024 ini. Tentunya pasti ada disparity terkait dengan kesepakatannya. Itu udah pasti. Mungkin saya nggak akan detail menjelaskan itu apa gitu ya. Tapi tentunya ada perbedaan yang cukup signifikan sehingga keleluasaan dalam kita melaksanakan proses bisnis di Waskita itu menjadi terhambat. Nah, simpul itu yang saya harus cabut, gitu loh. Karena simpul itu bagaimana kita bisa mendeliver performance kalau misalnya ada simpul yang belum terurai. Nah, simpul yang belum terurai ini yang perlu disamakan persepsi kita kepada creditors. Kita sampaikan ke creditors bahwa ada hal yang cukup signifikan sehingga kita tidak bisa bergerak atau memperbaiki Waskita dalam bisnis operasional kita, sehingga kita juga akhirnya nggak bisa mendeliver kepada kreditor, ya kan akhirnya jadi bottleneck. Nah itu yang saya luruskan, saya bantu untuk mengurai simpul-simpul itu, dan ya akhirnya timbullah yang disebut dengan kesepakatan bersama. Kesepakatan itu diperjanjikan di dalam master restructuring agreement itu ya. Nah itu paling penting karena bagaimanapun juga terlepas bahwa kesepakatan tersebut tentunya semuanya tidak nyaman ya, satu sama lain tentunya tidak nyaman. Di sisi kreditor juga akhirnya harus menunda, di mana prinsipal itu harus dibayarkan seharusnya sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Ini akhirnya kita tunda cukup panjang. Dari sisi Waskita tentunya juga nggak nyaman juga, karena tentunya kita harus menanggung cost of fund yang cukup besar juga. Itu implikasinya. Tetapi di sini dengan understanding kita akhirnya sepakati ada penurunan suku bunga, sehingga penurunan suku bunga ini paling tidak bisa mengurangi beban meskipun tenornya dipanjangkan. Nah ini kan ada salah satu bentuk kesepakatan yang saya rasa agar kita dari sisi Waskita bisa memastikan bahwa kita bertanggung jawab atas pinjaman itu dan kita selesaikan sesuai dengan kesepakatan yang baru. Dari sisi lain juga dari sisi kreditor memastikan juga bahwa mereka melihat bahwa pergerakan perubahan Waskita ke depan tuh dalam periode perjanjian itu akan menjadi lebih baik atau seperti apa. Dan itu pun kita harus convince. Jadi kita memberikan keyakinan kepada kreditor. Tentunya ini kan pergerakannya tidak hanya melulu hanya bisnis operasional Waskita, tetapi kita harus berpikir bahwa ada support
dari beberapa pihak di dalam stakeholder. Tentunya dari pemegang saham menjadi perhatian ya, karena bagaimanapun kalau saya kan assignment di sini kan kalau nggak ada support dari pemegang saham ataupun kementerian yang lain ya, kementerian teknis, ya waskita nggak akan bisa kemana-mana gitu loh. Jadi makanya saya bilang sebenarnya kita sudah menemukan simpul-simpul yang harus kita urai, dan kita juga sudah menentukan target-target apa saja yang bisa untuk dijadikan referensi proses recovery waskita. Oke. Itu yang paling penting. Proses recovery waskita. Jadi, nah hal ini tuh jadi seberapa pengaruhnya sih Pak sama nanti kinerja perusahaan kita tuh Pak? Ya gini, tentunya pengaruhnya tidak dalam waktu Dekat. pendek. Oke. Ya. Tentunya ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang harus kita pikirkan. Kalau bicara, kalau saya ini kan biasanya suka, kalau saya masuk ke company yang kebetulan saya memasuki perusahaan-perusahaan yang sifatnya Restrukturis Pak ya restrukturisasi ya. Restrukturisasi aja lah bahasa halusnya restrukturisasi. Kalau Restrukturisasi. perusahaan kayaknya kesannya gimana Jangan gitu Pak, ya. nanti tolong Ya. di pip gitu. Jadi lebih kepada perusahaan restrukturisasi. Nah, restrukturisasi itu tidak hanya sebatas keuangan, karena keuangan itu adalah end result dari activity kita. Oke. Makanya saya memahami itu kenapa. Berarti ada secara operasional ada bisnis proses yang tidak sesuai dengan aturan yang ada atau tidak common practice-nya dijalankan tidak sesuai. Nah, itu that's why itu akhirnya berdampak kepada end result-nya. Dampaknya kemana? Ke keuangan. Memang cara mudah melihat perusahaan itu perform atau tidak perform itu memang paling gampang tuh dari laporan keuangan. Itu bercerita semua di dalam laporan keuangan itu. Baik itu dari rasio keuangannya, baik itu dari rasio pertumbuhannya, terus tingkat profitability-nya, itu kelihatan semua. Dari situ saya udah bilang ini perusahaan sakit atau tidak. Ya, atau perusahaan ini so-so biasa tapi sustain. Kan lebih enak gitu ya. Iya. Biasa-biasa aja tapi sustain gitu. Betul Pak. Nah, kenapa saya bilang ini? Dari pertama kali saya masuk ke sini, saya bilang bisnis kita itu ini kalau saya bilang never ending business. Karena apa? Orang tuh selalu akan melakukan pembangunan, development, baik itu mau revitalisasi gedung, ya kan, revitalisasi untuk jalan segala macam, itu tetap akan terjadi karena ke depan meskipun anggaran, misalnya kita bicara anggaran yang dimiliki oleh pemerintah untuk kementerian tertentu ya, itu terutama untuk infrastruktur dan lainnya, itu tetap harus ada anggaran itu, dan itu saya bilang itu sebagai captive market yang kita bisa ambil. Cuman memang portionnya mungkin nggak bisa banyak, nggak bisa 100%, semuanya bisa kita ambil karena ada proses kompetisi dalam tender pekerjaan itu. Karena ini perusahaan jasa, ya setiap waktu ini masih diperlukan, sangat diperlukan. That's why I believe this business is never ending gitu loh. Jadi kapanpun selalu ada. Nah dari situ bagaimana kita mensiasati, mencari celah-celah captive market baru. Ini kan tidak hanya melulu dari sisi government side, tapi bisa dari private sector yang bisa kita ambil. Dan kita lihat juga mungkin saya akan lebih fokus kembali kepada core business kita, yaitu jasa konstruksi. Itu yang paling penting karena seharusnya dengan jasa konstruksi kita tidak ada heavy investment atau over investment terhadap diversifikasi usaha kita. Makanya saya nggak ke arah investasi yang selama ini pernah dilakukan. Saya akan tutup untuk investasi itu. Saya fokusnya kepada jasa konstruksi. Karena itu saya bilang masih prospeknya masih sangat-sangat besar dan bagus, saya bilang gitu. Memang ini kan tergantung situasi kondisi makro di Indonesia, entah itu masalah makro ekonomi ataupun yang lainnya, itu ya subject to itu semua gitu. Masih setengah perjalanan tapi Iya. Ini udah 8 SKS kayaknya Nan. ekonomi 4 SKS ya. Oke Nan, lanjut Nan. Gimana Nan? Setelah kita melaksanakan restructuring penandatangan MRA kemarin nih Pak, kira-kira apa sih dari Bapak sendiri tuh strategi untuk Waskita Karya ke depannya seperti apa Pak? Oke.
Kalau kita bicara strategi ke depan, saya memang udah singgung tadi ya, kita akan kembali ke core business kita yaitu jasa konstruksi. Tetapi sebenarnya apapun itu, sebenarnya